Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi untuk tugas akhir Bahasa Indonesia yang berjudul meningkatkan keterampilan menyimak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Anggelia selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Filana Rahmatika dengan NIM 2021 0302 005 dengan kode kelas KJ006. Keterampilan menyimak merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Apa saja sih keterampilan berbahasa? Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua adalah keterampilan membaca. Yang ketiga adalah keterampilan menulis. Dan yang keempat adalah keterampilan berbicara. Baik, menurut Sadono dan Slamet, menyimak berarti memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan orang atau dibaca orang. Teman-teman tahu gak sih apa perbedaan dari mendengar, mendengarkan, dan menyimak? Baik, mendengarkan berarti menerima rangsangan atau bunyi atau suara yang tidak disengaja oleh kita. Contohnya, saat kita mendengar suara mobil, suara pesawat, suara hujan, itu adalah suara yang tanpa kita sadari kita dengar. Selanjutnya, mendengarkan merupakan kegiatan merespon atau menerima bunyi secara disengaja. Contohnya saat nama kita dipanggil saat absensi. Kita sadar dan kita tahu bahwa nama kita dipanggil. Atau dengan contoh lain, saat orang mengetuk rumah pintu kita, kita tahu bahwa orang tersebut ingin dibukakan pintu oleh kita. Selanjutnya, menyimak. Menyimak merupakan proses memahami, memperhatikan apa yang dibicarakan dengan sungguh-sungguh, dan menyimak tidak hanya mendengar, tetapi memperhatikan, memahami, mencatat, dan berkonsentrasi. Oke. Di sini ada tujuan menyimak. Tujuan dan manfaat menyimak. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi fakta. Kita dapat mendapatkan ini semua dengan cara menyimak sebuah video, sebuah seminar, atau lewat radio atau televisi. Menganalisis sebuah fakta berarti kita memahami dengan sungguh-sungguh makna yang dibicarakan oleh si pembicara. Mengevaluasi berarti apakah yang dikatakan oleh pembicara ini dapat diterima dan apakah benar sebuah fakta ini dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mendapatkan inspirasi dari pembicara orang lain. Saat kita mendengarkan sebuah seminar atau video tentang motivasi atau video inspirasi untuk menjadi seseorang yang sukses atau tips menjadi seorang pengusaha, itu bisa termasuk kegiatan menyimak. Selanjutnya, memperluas wawasan. Dengan menyimak, kita dapat mengetahui hal-hal atau sejarah atau sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya dan mendapatkan sebuah wawasan umum yang sangat berharga. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Contohnya seperti saat kita ingin meneliti atau mendapatkan tugas dan kita harus mencari tahu dan menyimak sebuah seminar atau video untuk menemukan sebuah jawaban. Oke, selanjutnya ada tahapan menyimak. Di sini yang pertama adalah tahap mendengarkan.
tahap mendengarkan adalah tahap awal saat kita menyimak, yaitu mendengarkan. Artinya mendengarkan apa saja yang dibicarakan oleh si pembicara. Tahap memahami artinya setelah kita mendengarkan, kemudian kita memahami, mengerti atau understanding apa yang disampaikan oleh pembicara, isi dari pembicaraan tersebut seperti apa. Selanjutnya adalah tahap interpretasi. Tahapan interpretasi adalah tahap penafsiran, yaitu mengaitkan bahan simakan dengan berbagai konteks yang disebut sebagai interpreting. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada tahap ini, penyimak akan menerima gagasan pembicara dengan cara menggapai isi atau bahan simakan. Merupakan tahap paling tinggi yang disebut juga tahap evaluasi. Selanjutnya adalah pemilihan media untuk menyimak. Yang pertama ada jangkauan media pengajar untuk individual, contohnya seperti buku, modul, media cetak, majalah yang bisa digunakan dan dipelajari dengan sendiri. Selanjutnya ada media dari segi keluasan, artinya yang media yang digunakan untuk bisa dibawa kemana saja, mudah, dan tidak mempersulit kita untuk melakukan kegiatan menyimak. Selanjutnya, kendali atau kontrol itu seperti mungkin ada beberapa orang yang menyimak dan mengerti apa yang kita simak dengan bantuan orang lain seperti guru atau mentor. Selanjutnya adalah atribut. Atribut yaitu penggunaan media juga dapat dirasakan pada kemampuan memberi rangsangan, suara, visual, warna, maupun gerak. Selanjutnya adalah menyimak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif ialah kegiatan menyimak yang tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak hanya memahami secara garis besarnya saja dari pembicaraan. Menyimak ekstensif dapat dibagi beberapa tipe. Yang pertama, menyimak sekunder. Menyimak sekunder yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan ketika kita sedang mendengar suatu berita yang dianggap penting. Yang kedua adalah menyimak sosial. Menyimak sosial yaitu kegiatan menyimak yang menekankan pada faktor-faktor sosial dan tingkah dalam masyarakat. Yang ketiga ada menyimak estetik. Menyimak estetik yaitu menyimak aspek apresiatif untuk menikmati dan menghayati suatu bahan simakan, biasanya berhubungan dengan bahan simak sastra seperti gambar, sebuah lukisan, atau tentang sejarah, atau bisa menyimak sebuah lagu atau video, atau bahkan bisa menyimak sebuah film. Yang terakhir ada menyimak pasif. Artinya kegiatan menyimak yang mendengarkan suatu bahasan tanpa upaya sadar. Misalnya orang menyimak dan mendengarkan pembicaraan dalam bahasa asing, sehingga lama-kelamaan akan paham menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, menyimak intensif. Artinya, menyimak intensif adalah kegiatan menyimak
yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi dan ketelitian untuk menangkap makna dan informasi yang dikehendaki atau yang kita minati. Oke, minyak intensif ini juga terdiri dari beberapa tipe. Ada menyimak kritis, ada menyimak eksploratif, ada menyimak interrogatif, dan ada menyimak kreatif. Menyimak kritis artinya kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. Contohnya, ingin mengamati sebuah acara besar, acara nasional, atau seminar-seminar nasional. Dan bisa juga mencari jawaban atas pertanyaan yang ingin kita ketahui. Dan menyimak kritis ini, kita dapat menarik kesimpulan dari hasil bahan simakan. Dan kita juga dapat menafsirkan apakah bahan simakan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan fakta-faktanya apakah jelas dan dapat diterapkan. Selanjutnya ada menyimak konsentratif, artinya adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang diperdengarkan. Tujuannya untuk mencari hubungan antar unsur, mencari petunjuk, mencari butir-butir informasi yang penting. Selanjutnya ada menyimak eksploratif. Kegiatan menyimak untuk mencari informasi baru. Tujuannya untuk mencari gagasan baru, menemukan informasi, menemukan topik baru, semua hal yang belum kita ketahui. Selanjutnya, menyimak interrogatif. Selanjutnya, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi menyimak. Di sini ada contoh fisik. Contoh fisik itu seperti keadaan ruangan yang panas atau terlalu lembab atau terlalu gelap, suasananya terlalu ramai atau lampunya tidak memfokuskan kepada si pembicara akan mempengaruhi kegiatan menyimak. Atau di saat kondisi si penyimak ini sangat lelah atau sedang mengantuk, itu akan sangat mengganggu. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu maksudnya seperti kurangnya simpati, egois, memiliki rasa bosan untuk mendengarkan atau melihat sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama. Pengalaman. Di sini contohnya seperti kurangnya minat atau dan egois saat dia merasa sudah mengetahui bahan simakan, dia akan merasa bosan. Selanjutnya adalah sikap. Sikap itu ketika kita menyimak sesuatu topik atau bahan atau sebuah film yang kita suka, maka kita akan sangat apresiasi, sangat senang dan sangat bisa fokus untuk memahami dari bahan simakan tersebut karena kita suka dan minat. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi di sini saat melakukan kegiatan menyimak untuk mengerjakan sesuatu, untuk ada tujuan yang ingin dicapai dari
dari kegiatan menyimak. Selanjutnya ada jenis kelamin, dan faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan dan faktor dalam peranan dalam masyarakat. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.